Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat flyer menarik dengan Canva. Sebelumnya kita harus membuka Canva kita ya, dan karena saya ingin membuatnya menjadi berbentuk kotak, jadi saya memilih konten Instagram ya. Konten Instagram bentuknya kotak. Oke. Setelah itu kita mencari warna background ya, model latar belakang background. Laptop ini berbahasa Indonesia ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan laptop yang ada di milik teman-teman ya. Oke, saya akan pakai warna biru. Ini. Setelah itu kita akan mencari gradients, grafis ya. Kalau di laptop teman-teman mungkin tulisannya gradients ya. Elemen. Banyak sekali pilihan di Canva, tinggal teman-teman menyesuaikan dengan selera masing-masing. Yang gratis pun banyak ya. Oke. Kita cari gradiensnya. Setelah itu kita bisa hanya memakai sebagian ya, tidak utuh gradiensnya, supaya bisa dikombinasikan dengan gradients yang lain. Setelah itu kita akan mengatur gambarnya supaya senada dengan gambar latar belakangnya, backgroundnya. Maybe warna kuning kah? Oke. Setelah itu kita mainkan transparansi. Kita cari lagi untuk flyer dengan tema milenial. Penting sekali untuk kita memainkan elemen transparansi, gradasi juga penting, transparansi termasuk, dan kita harus bersahabat dengan yang namanya gradients ya, elemen-elemen ini, karena biasanya anak muda ini lebih out of the box, banyak gradients ya. Jangan lupa untuk mengatur agar warnanya itu senada ya, karena di gradients awalnya sudah ada warna kuning, so kita bisa memakai warna kuning. Kita atur dulu sesuai selera ya, tapi walaupun sesuai selera tapi harus yang sejalan, searah, agar tidak terlihat romol ya. Romol boleh, yang penting yang enak dilihat lah ya, karena biasanya anak-anak muda suka sekali, untuk anak-anak milenial ya, suka untuk bermain elemen. Setelah itu kita buat masuk ke bagian kontennya, kita cari template-nya ada di bagian teks ya. Nah, untuk
membuatnya menjadi lebih gampang, kita pisahkan terlebih dahulu ya. Ungroup, kita ungroup atau kita pisahkan, karena tidak semua bagian dari template ini mau digunakan. So kita pisahkan dulu supaya kita bisa menghapus atau mengatur posisi tulisan-tulisan ini gitu. Kalau dalam posisi masih grup, jika kita pindahkan satu maka semuanya ikut terpindah, atau kita hapus yang satu semuanya ikut terhapus. Jadi kita harus ungroup dulu dengan cara klik kanan, atau di bagian atas keterangan barnya itu ada. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan bahasa laptop teman-teman ya. Ungroup biasanya. Oke, kita atur agar warnanya senada. Kita animasikan supaya lebih bervolume ya. Kita bisa memainkan kalau kita teman-teman merasa ingin berkreasi lebih, ya silakan mainkan putaran-putaran itu. Kita ganti dulu narasumber mungkin. Tempatnya terserah ya. Kita cari lagi templatenya. Sebenarnya teman-teman bisa membuat templatenya sendiri, text boxnya sendiri, tapi di sini untuk menghemat waktu ya. Seperti biasa kita pisahkan terlebih dahulu supaya gampang. Karena kita hanya mengambil beberapa ya, tidak semua dari template ini. Jadi yang lainnya kita hapus, kita ambil bagian yang kita mau saja. Lanjut yang tadi, teman-teman bisa membuatnya sendiri di bagian teks, tambahkan kotak teks atau text box ya. Tinggal teman-teman sesuaikan. Kita atur dulu ya. Oke, kita cari lagi. Oke. Seperti biasa kita harus memisahkan terlebih dahulu di bar keterangan, mungkin di posisi ya, di kanan lah, lebih cepat teman-teman. Ungroup kita atur karena warna kuningnya sudah ada ya, jadi bisa disesuaikan. Permainan warna boleh-boleh saja, inti dari semuanya adalah yang enak dilihat. Karena memang kalau flyer bertema milenial ini memang
sometimes out of the box ya, di luar nalar. Kita atur transparansinya. Kita cari lagi. Seperti biasa, kita pisahkan dulu. Kita hapus dan isi sesuai kemauan. Tutorial lengkap. Tutorial lengkap cara mengoperasikan. Cara menggunakan Canva. Ini hanya contoh. Teman-teman bisa mengkreasikannya sesuai kebutuhan teman-teman. Kita atur dulu ya warnanya. Blok. Kita atur dia menjadi putih sepertinya untuk sementara ya. Ini lookingan untuk sementara ya. Untuk sementara hasilnya seperti ini. Kita akan mencari sabar ya teman-teman. Kita mencari bingkai untuk narasumber ya. Saya memakai yang lingkaran saja. Kita atur tempatnya sesuai kemauan. Oke. Setelah itu kita impor file ya. Impor file. Kita cari foto yang kita mau. Setelah itu wait ya, kita menunggu fotonya. Oke, tinggal kita masukkan saja ke dalamnya. Dia akan otomatis berbentuk lingkaran. Yes, seperti ini ya. Tinggal diatur nantinya. Kita rapikan dulu sebentar ya. Seperti ini. Setelah itu agar tidak kosong ya fotonya, kita bisa tambahkan dengan elemen gradients yang lain ya, berbentuk lingkaran. Seperti ini. Kita pilih shape-nya, grafik. Teman-teman bisa menyesuaikan bahasa di laptop teman-teman ya.
karena bingkainya berbentuk lingkaran, so kita membuat berbentuk lingkaran, mencari yang berbentuk lingkaran. Setelah itu kita atur, kita sesuaikan dengan bingkainya. Biasanya sih lebih besar ya, grafisnya ini harus lebih besar karena kita akan send to back ya, maksudnya membuat dia berada di belakang bingkai gitu. Sepertinya saya banyak menggunakan kuning ya. Oke, kita atur. Setelah itu kita send to backward ya, kalau di laptop berbahasa Inggris send to back, dan dia akan menjadi seperti ini. Tinggal kita atur transparansinya agar tidak terlalu mencolok ya. Kita rapikan lagi. Seperti ini. Setiap selesai mengedit satu bagian, teman-teman bisa mengkuncinya agar tidak terpindah-pindah gitu ya. Tapi di sini saya tidak mengkuncinya ya. Dengan cara ada di bagian belakang, di bagian bar keterangan atas Canva itu ada bagian lock. Teman-teman bisa lock ya. Ada lambang kunci di situ. Teman-teman bisa melockkan itu. Setelah itu kita cari lagi gradiensnya, grafisnya di elemen. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa flyer milenial itu agak out of the box, di luar nalar, jadi benar-benar permainan elemen dan transparansinya itu banyak ya. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus bersahabat dengan yang namanya elemen dan transparansi, gradients, karena banyak permainan gradients di dalamnya. Lagi-lagi gradients ya. Lanjut ke, kita pindahkan dulu, kita rapikan. Harus sabar ya teman-teman jika ingin mendapatkan flyer yang cantik, karena biasanya flyer ini dibuat dengan mudah ya. Maksudnya yang simple itu gampang, cuman background and then foto, maksud, tulisan text box, sudah gitu loh. Tapi tidak, jika ingin mendapatkan flyer yang cantik butuh kesabaran. Lanjut lagi. Kita cari-cari dulu ya. kreasi saja. Jika nanti tidak sesuai akan saya hapus.
hanya kreasi sementara ya. Oke. Sebenarnya banyak kreasi yang bisa dilakukan, tapi karena ini saya memakai Canva yang free ya, yang bebas. Jadi saya memanfaatkan seadanya. Jika punya teman-teman kalian, jika teman-teman memiliki Canva yang pro itu lebih bagus. Setelah itu kita duplikat ya, Ctrl D, Ctrl C bisa, supaya lebih cepat ya. Sebenarnya ini sudah terlalu banyak warna, tapi kita coba saja dulu. Bisa kita hapus nantinya. Misalkan ya jam sesuai kebutuhan lah ya. Setelah itu ini tampilannya, tapi ya kita lanjut saja dulu ya. Oke, pindahkan dulu. Setelah itu kita atur, kita cari lagi elemennya. Sabar ya teman-teman, sabar ya, memang membutuhkan kesabaran yang penuh, bukan setengah-setengah.
tambahkan teks. Ini kalau teman-teman tidak mau mencari template ya, teman-teman bisa membuat teksnya sendiri, logonya sendiri ya. Tinggal cari gradiensnya, kemudian masuk ke text box, tambahkan teks, atur transparansinya, supaya terlihat nyata, real ya. Tinggal cari logonya saja. Tapi kalau teman-teman ingin lebih mudahnya, bisa langsung mengcopy logo sekalian tulisan Zoom-nya di Google, supaya tinggal paste ke dalam Canva ya, ke dalam proyek teman-teman. Tapi jika ingin buat sendiri ya, tutorialnya seperti ini caranya. Saya rasa teman-teman sudah mengikutinya dari tadi. Oke, lanjut ya. Oke, sesuaikan dulu. Oke, Ctrl C untuk copy atau Ctrl D ya, duplikat ya. Teman-teman bisa menggunakan itu untuk mengcopy tulisan atas, tulisan sebelumnya, untuk duplikatkan dia. Jika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang teman-teman ingin membuatnya menjadi sama dengan tulisan atas atau tulisan sebelumnya. Oke. Saya rasa itu sudah basic ya. Pasti sudah banyak yang tahu. Oke. Lanjut. Kita cari lagi gradiensnya, elemen. Ini biasanya untuk logo lah, logo apalah yang dimau. Oke, kita cari dulu warnanya. Teman-teman bisa membuatnya lebih senada ya. Ini hanya tutorial ya. Saya bingung juga ingin mencari warna apa. Jadi supaya menghemat waktu, saya mengambil warna terdekat ya. Tapi teman-teman gunakan saja warna-warna yang sekiranya senada, yang membuat penglihatan itu enak lah ya, enak dilihat gitu loh. Karena nama saya Angel, jadi ya contoh-contohan ya, logonya gel. Bisa atur hurufnya.
Oke, sabar ya, kita atur transparansinya dulu teman-teman. Oke, kita rapikan. Kita send to back, tinggal dirapikan saja. Bagian untuk merapikan ya. Kita bisa maju ke depan. Ini agar tulisannya terlihat jelas ya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa mengkreasikan warna-warna yang senada ya. Setelah itu kita save dalam banyak bentuk ya. Ada JPG, PDF, tinggal kita naikkan kualitas, ukuran, terserah kemauan dan kebutuhan. Dan saya rasa begitu saja tutorialnya teman-teman. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.